Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masa muda adalah masa yang penuh dengan sukacita. Pemuda seringkali disebut sebagai masa depan, disebut sebagai tunas bangsa, pelanjut generasi, dan penerus gereja. Hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Pemuda GKE. Pengkhotbah pasal 11 ayat ke-9 berkata, "Bersukarialah hai pemuda dalam masa mudamu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan." Mari saudara-saudara kita rayakan dengan penuh sukacita dalam persekutuan. Saya mengundang kita sekalian berdiri. Di awal ibadah ini kita bersama-sama menyanyikan himne KPRP GKE. Hai remaja pemuda GKE, kaulah harapan masa depan gereja, untuk mengabarkan Injil Kristus ke seluruh dunia. Gunakan waktumu untuk bersaksi, bersekutu dan melayani, agar hidupmu menjadi berkat bagi sesama. Pakailah talentamu untuk melayani Tuhan, setia dan terus berkarya dalam persekutuan dan pelayanan. Jadilah suluh pelita yang bersinar terang, agar nama Kristus Tuhan berkumandang di seluruh dunia. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami sesungguhnya, kami yang berdosa ini datang memohon pengampunan dari Tuhan. Bapa, dalam keadaan kami apa adanya, kami mengaku bersalah, ampunilah kami ya Tuhan.
kami berdosa, kami mengaku kami membutuhkan kasih Tuhan. Saya mengundang kita bersama-sama berdiri. Dengarkanlah berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8 berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, silakan duduk kembali. Kita persiapkan Alkitab kita akan bersama-sama membaca Alkitab sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Terdapat di dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Nats ini di bawah perikop, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang dapat melawan kita ketika Allah berpihak kepada kita? Maka kita lebih daripada pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita teduhkan hati kita. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan. Terdapat di dalam perjanjian baru 1 Petrus pasal 5, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami memohon berfirmanlah bagi kami saat ini, sehingga firman yang kami dengarkan sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11 di bawah perikop gembalakanlah kawanan domba Allah. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda,
tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelaannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sebab sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Salam. Adakah dari antara kita yang senang kepada orang yang congkak atau orang yang sombong? Saudara-saudara, saya pikir hampir semua orang itu senang kepada orang yang rendah hati, senang kepada orang yang bisa menghargai sesamanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak heran apabila orang tua kita mengajari kita untuk menjadi orang yang pandai menghormati orang yang lebih tua dari kita. Orang tua mengajarkan kita untuk bisa menghormati orang, menghargai sesama kita. Dan jangan menjadi orang yang congkak atau jangan menjadi orang yang sombong. Nah, kalau manusia saja begitu, saudara-saudara, apalagi Tuhan. Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan menginginkan kita untuk saling menghargai. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pribadi yang tidak congkak, yang tidak sombong. Karena dikatakan dalam firman Tuhan ini, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi jangan kira saudara-saudara orang yang diam-diam saja tanpa mau ada pertentangan, tanpa mau ada persaingan dan terus berusaha mengendalikan diri untuk tetap merendahkan hatinya, itu menjadi orang yang kasihan. Tidak. Justru orang-orang yang begini yang dikasihani oleh Allah. Beruntungnya menjadi orang yang rendah hati. Ini poin yang pertama. Kedua, saudara-saudara, tunduklah pada otoritas Tuhan. Ketundukan pada Tuhan ini akan menggiring seseorang pada jalan yang benar. Ia tidak akan memaksakan kehendaknya, tetapi memberikan ruang yang sangat luas bagi Tuhan untuk mengendalikan hidupnya. Iblis selalu ada di sekitar kita. Iblis selalu berusaha untuk mengalihkan keberimanan kita kepada Yesus. Iblis selalu ingin memperdaya kita. Salah sedikit, saudara-saudara, kita akan jatuh dalam jeratnya maut iblis. Tetapi bila otoritas Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, maka iman kita akan tetap teguh dalam melawan iblis sehingga kita menjadi umat pemenang. Apapun yang kita khawatirkan pada saat ini, saudara, serahkanlah pada kendalinya Tuhan. Berilah ruang yang sangat luas bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Jangan biarkan sakit, penyakit, kesusahan, penderitaan, beban hidup, permasalahan dan pergumulan itu menjadi celah bagi iblis untuk memperdaya kita. Tetaplah rendahkan hati kita, tunduklah pada Tuhan dan yakinlah pada kuasa Tuhan. Maka kita akan terus bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan ini. Selamat Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Jangan karena engkau muda maka engkau menunda waktu untuk bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Tetapi justru inilah kesempatan bagi kaum muda untuk menjadi kaum yang berharga, umat yang berharga, umat yang dimenangkan untuk memulai kehidupan yang baru. Mulailah dengan rendah hati, tunduklah pada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara melewati firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, mari kita
bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarkanlah kami untuk dapat menundukkan diri kami pada kuasa-Mu, merendahkan hati kami, dan mempercayakan hidup kami dalam otoritas-Mu, hingga tidak sedikit pun ruang hidup kami menjadi celah iblis menjatuhkan kami dalam dosa. Kuatkanlah kami untuk terus hidup dalam keteguhan iman. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami memohon sertai dan berkatilah kami di hari-hari yang akan kami lalui ke depan. Berkati pasangan hidup kami, anak cucu menantu orang tua dan saudara kami. Berkatilah kami dalam setiap langkah juang kami, usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami. Berkatilah rumah tangga kami yang berbeban karena sakit penyakit, ekonomi, pekerjaan, bahkan yang mendambakan kesuksesan, keberhasilan, dan memohon keturunan dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon, dengarlah pinta kami. Secara khusus kaum muda gereja-Mu ya Tuhan, isilah mereka dengan hikmat yang datangnya daripada Engkau, sehingga hari-hari hidup mereka ukir dengan segala kebaikan dan kesuksesan. Perjalanan mereka menuju masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Segala tantangan mereka jadikan sebagai batu loncatan untuk terus berjuang menggapai setiap cita-cita kesuksesan mereka. Mereka menjadi anak muda yang dewasa secara karakter diri, maupun dalam pengenalan mereka akan Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Berkatilah seluruh gereja-Mu dan hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini. Suara kebenaran terus dikumandangkan, nama Tuhan terus dipermuliakan, bumi bersorak memuji kebesaran-Mu. Berkatilah bangsa kami dan para pemimpin kami. Hikmat Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka dalam menjalankan kesempatan dan kewenangan. Kami juga memohon ya Tuhan, ketika kami memulai kehidupan yang baru dalam tatanan yang baru, berikanlah kami hikmat untuk dapat mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada, menjaga diri kami dengan baik, dan terus berharap kepada Tuhan akan kembali pulihnya bumi ini dari segala virus dan penyakit. Inilah doa dan pinta kami ya Tuhan, yang kami serahkan di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa sebelum kita menyerahkan persembahan. Betapa hati kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami menyadari bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami dan memiliki kami. Maka pada saat ini kami hendak mempersembahkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkatinya. Kami berdoa dan memohon serta bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Seraya kita menyerahkan persembahan kita memuliakan Tuhan dengan kidung pujian Betapa Hatiku.
Marilah saudara-saudara, bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ingatlah akan panggilanmu, mengabarkan Injil dan membangun persekutuan serta melayani untuk menjadi berkat dengan semua talenta yang dipercayakan Tuhan. Tekunlah belajar firman Tuhan serta segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKE Getsemani dan Seksi Pelayanan Remaja Pemuda Getsemani mengucapkan Selamat Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Jadilah pemuda yang bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.